Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norma Weredinata dari kelas 12 MIPA 4 akan menjelaskan tentang isi kandungan dari surat Al-Luqman ayat 13-14 dan Al-Baqarah ayat 83. Sebelum mengetahui isi kandungan dari surat Al-Luqman ayat 13-14, alangkah baiknya kita mengetahui dulu latar belakang dari diturunkannya surat ini. Menurut ahli tafsir, diturunkannya surat ini karena permasalahan yang dihadapi oleh Sa'ad bin Waqqas, yang saat itu ingin berpindah agama menjadi Islam, tetapi ibunya sangat menentangnya. Padahal Sa'ad merupakan anak yang sangat disayangi oleh ibunya, tetapi ibunya tetap bersikeras agar dia kembali ke agama yang dianut oleh orang tuanya, yaitu menyembah berhala. Sampai suatu saat ibunya berkata, "Demi Allah, saya tidak akan berteduh dan tidak akan makan sampai saat kembali kepada agama semulanya." Akhirnya saat mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya diturunkan surat yang berbunyi, "Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua, ibu dan bapak." Maksud dari diturunkannya surat tersebut yaitu Allah memerintahkan kita untuk tetap berpegang teguh kepada agama kita, yaitu agama Islam, dan tetap berbakti kepada orang tua walaupun orang tua kita masih dalam kekafiran. Setelah memperhatikan dari latar belakang mengapa diturunkan surat Al-Luqman ayat 13 dan 14, sekarang kita akan membahas dari isi kandungan surat tersebut. Yang pertama, segala sesuatu yang diabadikan dalam Al-Quran menunjukkan bahwa sesuatu itu sangat penting dan pelajarannya juga sangat berharga, termasuk di dalamnya ada nama Luqman. Luqman adalah orang tua sekaligus pendidik yang sangat religius. Hal pertama yang diajarkan kepada anaknya adalah tauhid, yaitu pelajaran tentang pentingnya menyembah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Luqman juga mengajarkan budi pekerti luhur kepada anaknya. Ia menyadarkan anaknya bahwa ibunya telah mengandung dan menyusuinya selama 2 tahun, sehingga anaknya dapat mengetahui pengorbanan besar dari seorang ibu yang tiada bandingnya. Yang keempat, Luqman juga mengajarkan anaknya agar pandai berterima kasih kepada orang tua dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, Luqman mengajarkan kepada anaknya bahwa syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melawan kedua orang tuanya merupakan dosa besar yang harus dihindarinya. Setelah membahas tentang surat Luqman ayat 13-14, sekarang kita akan membahas tentang latar belakang turunnya Al-Baqarah ayat 83. Menurut Imam Sayuti, Al-Baqarah ayat 83 tidak memiliki latar belakang karena surat itu turun secara khusus. Namun, surat Al-Baqarah ayat 83 masih memiliki keterkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 82 yang berisi tentang beriman dan beramal saleh akan menjadi penghuni surga. Hal ini sangat relevan kepada surat Al-Baqarah ayat 83 yang berisi tentang beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbakti kepada orang tua akan masuk surga. Setelah kita mempelajari tentang latar belakang dari turunnya surat Al-Baqarah ayat 83, sekarang kita akan membahas tentang isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama, yaitu perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, perintah untuk berbakti kepada orang tua dan juga berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Lalu yang ketiga, perintah untuk bertutur kata baik dan sopan kepada sesama manusia. Yang keempat, perintah untuk mendirikan sholat. Dan yang kelima, perintah untuk menunaikan zakat. Setelah semua itu, kita akan mempelajari tentang hikmah dari surat Al-Baqarah dan juga surat dari Luqman yang tadi kita sudah pelajari. Yang pertama akan kita bahas adalah hikmah-hikmah dari surat Luqman ayat 13-14. Yang pertama, orang tua menyadari bahwa orang tua merupakan pendidik dari putra-putrinya. Yang kedua, setiap orang tua menyadari pentingnya pendidikan tauhid bagi anak-anaknya. Yang ketiga, setiap orang tua menyadari adanya aspek-aspek pendidikan dasar yang meliputi akidah, akhlak, ibadah, Islam, dan ihsan. Yang keempat, setiap orang tua berkomitmen untuk mendidik anaknya dengan contoh dan pengawasan yang baik dan terus-menerus. Lalu ada hikmah dari surat Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama, kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta bantuan tidak lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua kita. Lalu yang ketiga, kita harus menjalin hubungan keluarga yang harmonis. Yang keempat, sebagai anggota masyarakat, kita harus membantu anak yatim dan fakir miskin dengan kata-kata yang santun. Lalu yang kelima, kita harus rajin menunaikan ibadah sholat sebagai wujud dari kesolihan spiritual, dan juga kita harus menunaikan zakat untuk wujud kesolihan sosial.
Sekian presentasi dari materi yang sudah saya pelajari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.